Apa pemimpin akhir zaman itu sekarang sudah lahir? Ya sudah ada, tapi beliau tidak menampakkan, tidak menunjukkan ke semua umat di sini. Subhanallah, Allahu Akbar. Tidak memberitahu karena belum saatnya. Iya. Ramalan mengerikan Jayabaya adalah tentang tenggelamnya Pulau Jawa di Indonesia yang telah disampaikan berabad-abad lalu oleh Raja Kediri itu. Intinya, Pulau Jawa akan mengalami kehancuran setelah 100 tahun Perang Sabil. Dan hal ini banyak dipercayai orang akan terjadi mengingat banyaknya gempa yang terjadi akhir-akhir. Ini membuat penyangga pulau mulai rapuh. Hal tersebut juga dilihat dari hukum geologis di mana bumi bisa mengalami pergeseran sewaktu-waktu karena gempa atau letusan gunung berapi. Saat ini awal formulanya. Akan terjadi kericuhan, akan terjadi keselisihan Allahu Akbar. karena banyak manusia yang serakah akan kepemimpinan, banyak manusia yang ingin menguasai tanah Nusantara ini. Nanti akan aku bersihkan. Masa cepat 2010 sampai dengan 2020. Negara Indonesia sedang berada di masa transisi dan terjadi krisis identitas kebangsaan di mana Indonesia sedang berada di dua ideologi yang saling tarik-menarik. Pada masa ini akan banyak peristiwa besar yang tidak hanya menimpa Indonesia tapi juga negara dunia lain mengenai isu terorisme serta perang pendapat di segala bidang. 2. Masa repot 2020 sampai dengan 2050. Disebut masa repot bagi Indonesia karena negara kita akan mengalami benturan kepentingan antar kelompok, dan diprediksi akan terjadi perang saudara besar dan masa ini juga ditandai dengan munculnya tokoh-tokoh baru yang memiliki pikiran neoliberalisme dan juga neo-Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Pada Bangsa Pejagat. Terima kasih untuk sedulur semua Pada Bangsa Pejagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mendukung channel kami, sudah mengikuti perjalanan kami. Dan semoga setiap video yang kami unggah, sedulur Pada Bangsa Pejagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini saya teman sama Kang Syahri, dan insyaallah hari ini karena ini sudah mendekati di tahun-tahun penuh dengan hajat ya, Indonesia akan melakukan hajat besar, yaitu tentang pemilihan pemimpin negara di Indonesia di tahun 2025. Dan di permasalahan ini ataupun yang akan datang ini, saya teringat tentang sebuah tulisan yang ditulis oleh salah satu raja yang terkenal di tanah Jawa, yaitu Raja Jayabaya. Dan beliau itu tulisan beliau ataupun yang dikatakan oleh orang itu ramalan gitu, dan benar-benar banyak yang sudah terjadi, terbukti gitu. Nah, untuk kali ini ada beberapa tulisan beliau yang sangat ingin kami ketahui dari sudut pandang gaibnya tentang ramalan yang sudah masyhur itu. Tahun 2025 akan mengadakan, Indonesia akan mengadakan pemilihan pemimpin, dan ini apakah ada hubungannya dengan apa yang ditulis oleh beliau yang disebut dengan Serat Jangka Jayabaya. Nah, untuk mengetahui itu saya ingin berdialog dengan salah satu khodam beliau ataupun pendamping beliau dari bangsa gaib. Nanti saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan
untuk kedepannya apa tulisan beliau, maknanya itu apa, itu nanti kita akan coba tanyakan. Untuk sedulur para musuh pejagat, semoga di video kali ini sedulur bisa mendapatkan ilmu, dan ilmu itu bisa bermanfaat dunia dan akhirat. Ya, kita langsung aja Kang Jari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat yang ada dalam Sang Yang Nur Cahya Nirwana, bantu saya bentengi tubuh mediator di hadapan saya dari jin fasik, iblis ataupun jin ingin menyusup, ingin mengadu domba, yang ingin memberikan informasi palsu, semuanya terpental. Allah, hanya energi yang saya panggil yang bisa masuk dalam tubuh mediator ini, yang bisa memberikan informasi dengan benar dan akurat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Hanya energi yang saya panggil yang bisa masuk dalam tubuh mediator ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat yang ada dalam gelang Sang Yang Nur Cahya Nirwana, bantu saya untuk menarik salah satu khodam atau memanggil, menghadirkan salah satu khodam pendamping dari Prabu Jayabaya. Sang Yang Nur Cahya Nirwana, saya minta bantu saya untuk menghadirkan salah satu sosok pendamping dari Prabu Jayabaya, Sang Yang Nur Cahya Nirwana. Silakan masuk dan hadir masuk dalam tubuh mediator. Allah, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu. Monggo silakan, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Energinya bisa sinkron dengan tubuh mediator ini, menyinkronkan dengan tubuh mediator ini. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Energinya sinkron dengan tubuh mediator, tidak ada efeknya. Yang penyusup semuanya hancur, yang semuanya hancur, sama Allah. Yang menyusup hancur, yang menyusup hancur, Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa saya bicara? Ada apa tuh, tasbih? Assalamualaikum. Kepentingan apa kamu memanggilku? Dengan siapa saya bicara? Mohon maaf sebelumnya. Dari golongan apa? Dari golongan jin. Dari golongan jin. Mohon maaf saya kalau mengganggu. Maksudnya apa kamu memanggilku saat ini? Oh iya. Mungkin saya jelas mengganggu, saya mohon maaf sekali lagi. Cuman ada beberapa yang ingin saya ketahui atau ingin tanyakan. Dan sebelum saya menanyakan sesuatu, saya ingin tahu Anda siapa? Saya pendampingnya dari Ki Sabdo Palon. Subhanallah, pendamping dari golongan jin. Iya. Khodamnya dulu atau bagaimana? Ya, khodam keilmuan. Oh, salah satu khodam keilmuan beliau. Yang selalu mendampingi. Karena aku sudah ditaklukkan dan masuk ke tempat beliau. Oh, Masya Allah. Kalau berarti dulu pernah mengalami saat Ki Sabdo Palon bertempur dengan Syekh Subakir yang di tanah Jawa itu. Iya.
Apa boleh diceritakan sedikit? Saya penasaran dengan Syekh Subakir ini. Saya banyak mengetahui tentang beliau. Karena beliau itu bersabda dan memantau, mengikrarkan kepada semua raja-raja di bumi pertiwi ini. Oh, termasuk Raja Jayabaya juga? Ya, semua yang menguasai kerajaan-kerajaan yang sebagai penasehat kerajaan-kerajaan harus menjadi panutan dan arahan-arahannya dari beliau. Kalau boleh tahu sosok Ki Sabdo Palon itu sebenarnya seperti apa? Yang sebenarnya masyarakat di Indonesia ataupun di tanah Jawa itu khususnya kalau dari dulunya yang beliau itu sosoknya seperti apa? Kok sampai disegani sampai sekarang namanya masih harum, khususnya di daerah Jawa, dan ditakuti itu beliau. Karena kesaktiannya, keilmuannya yang sangat luar biasa, yang susah kerajaan-kerajaan lain pun tidak bisa mendeteksinya, tidak bisa mengukur dengan keilmuan kesaktiannya. Maka dari itu beliau dibuatkan sebagai bersabda, petunjuk, dan sebagai penasehat semua raja-raja. Beliaulah yang mengendalikan. Atas nasihat-nasihat dari beliau. Termasuk ini, apakah tulisan yang ditulis oleh Prabu Jayabaya itu nasihat dari Sabdo Palon itu? Ya, itu akan terjadi nanti ke depannya. Di akhir zaman semuanya akan bangkit kembali, dan ruh-ruh sukma yang di atas yang sudah makso menetes ke jasad-jasad yang hidup di tanah Nusantara ini akan bangkit semua, Merinding. Kembali akan raja-raja, penerus-penerusnya akan timbul di tahun yang saat ini akan terjadi. Nanti akan ada perbaharuan, semuanya menetes ke jasad yang saat ini masih hidup, seperti reinkarnasi ruh-ruh sukma yang zaman-zaman dahulu kala menjelma menetes ke meneruskan perjalanannya sampai akhir zaman ini. Maksudnya roh-roh para raja-raja di atas akan kembali ke dalam jasad manusia yang ada di bumi ini. Ya, karena banyak kerajaan-kerajaan yang maksa, punya kesaktian akan timbul sesuai dengan tugasnya masing-masing,
akan menjadi pemimpin, akan membantu penguasa akhir zaman. Akan membantu, berarti akan terjadi sesuatu. Ya, semua para raja dirasa semua akan bangkit, akan reinkarnasi ke jasad manusia yang saat ini, yang hidup di akhir zaman. Kejadian apa kok sampai para raja? Karena ada pembaharuan, ada pemimpin akhir zaman yang lebih dari Prabu Jayawijaya, yaitu pemimpin akhir zaman akan terjadi dan dibantu oleh mereka yang akan menetes ke jasad manusia yang hidup di akhir zaman. Apa pemimpin akhir zaman itu sekarang sudah lahir? Sudah ada, tapi beliau tidak menampakkan, tidak menunjukkan ke semua umat di sini. Allah tidak memberitahu karena belum saatnya. Iya, benar. Dan mereka para raja-raja yang akan membantu memimpin pun belum ada yang menunjukkan kepada beliau. Dengan sendirinya akan muncul, akan berdatangan menemui sang penguasa akhir zaman. Karena yang ditulis di ramalan itu akan terjadi dan akan terbukti. Kami pun sudah mulai bergerak untuk mengarahkan kepada manusia yang akan dihinggapi para ruh-ruh dan sukma yang ada di atas sana, yang akan membantu kepemimpinan penguasa akhir zaman. Masya Allah, ya. Semua para raja. Tapi saat ini awal formulanya akan terjadi kericuhan, akan terjadi keselisih paham. Karena banyak manusia yang serakah akan kepemimpinan, banyak manusia yang ingin menguasai tanah Nusantara ini. Nanti akan aku bersihkan. Berarti kedepannya kenapa para raja sampai turun ke bumi, menitis ke dalam jasad-jasad manusia? Karena akan terjadi huru-hara. Akan aku sapu bersih, diganti oleh pemimpin yang sejati, yang dibantu oleh para raja-raja yang zaman dahulu, akan meneruskan semua perjuangannya.
Sebenarnya itu akan terjadi. Itu akan terjadi. Apa roh? Karena aku tidak diragukan lagi sebagai pendamping beliau. Ya. Apa roh-roh para raja itu yang akan menitis ke dalam jasad manusia di bumi ini memilih jasadnya, atau ada ciri-ciri khusus manusia yang di dalamnya itu ada roh para raja, ada ciri-ciri khususnya? Sudah ada tanda. Sudah ada tandanya. Tanda lahirnya pun sudah ada. Masya Allah. Dan dimanapun dan dia menolak seperti apapun, tetap akan diarahkan, akan dihadapkan ke sang pemimpin untuk membantu dan berjuang dengan sang penguasa. Tetap beliau, walaupun banyak lika-liku perjalanan di dunia ini, akan dijorokkan, akan didekatkan, merapat, menyusun barisan untuk membantu sang pemimpin akhir zaman. Mau tidak mau, karena itu sudah tugas, dan darah yang menetes ke jasadnya itulah ruh para raja-raja yang mengemban tugas yang belum selesai untuk memakmurkan, untuk mensejahterakan umat, terutama umat akhir zaman, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang sangat mencintai umatnya. Mereka akan saling menopang, berjenjang tangan, dan berbaris untuk membantu beliau sang pemimpin. Apa dengan kondisi umat yang di akhir zaman ini, kalau baginda Nabi melihat dengan kondisi umat yang sekarang, bagaimana perasaan beliau? Saat ini sedikit demi sedikit akan mulai terlihat tentang kebenaran. Itu akan terjadi, dan banyak nanti dibersihkan manusia-manusia yang taat ataupun tidak taat, tetap akan dibersihkan melalui bencana-bencana alam, melalui sebab musabab dari manusia yang sudah melakukan yang merusak bumi pertiwi ini, akan dimusnahkan. Berarti banyak pemimpin-pemimpin sekarang ini yang mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan rakyat. Itu yang akan dibersihkan maksudnya? Ya, dengan sendirinya akan terpental, akan menjauh dari kepemimpinannya. Oh, Masya Allah. Karena atas kami akan mengerahkan pasukan untuk menyingkirkan mereka yang tidak benar.
Iya, subhanallah, luar biasa ini. Itu yang aku ketahui tentang beliau. Tugasnya sampai hari kiamat terjadi. Sabtu Palon yang janjinya tetap harus ditepati. Mungkin bisa yang tulisan dalam tulisan beliau itu Sabtu Palon nagih janji. Ya, itu bagi para umat yang saat ini sedang melakukan perjalanan. Janjinya satu, ingin membentuk kedamaian dan kesejahteraan umat. Ya, terima kasih sekali Anda berkenan hadir. Mohon maaf kalau saya mengganggu ataupun tidak sopan dalam menghadirkan Anda. Saya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Kami pun sama berterima kasih kepada sampean-sampean yang mempunyai tugas. Ya, mohon doanya agar kami istiqomah amanah dalam mengemban tugas ini. Kami tahu semuanya tugasnya sangat berat, tapi jika menjalaninya dengan keikhlasan akan mudah semuanya. Amin ya Allah. Ya. Mohon doanya. Kami akan membantunya. Iya, terima kasih. Dengan keilmuanku. Sudah kamu memberikan kesempatan untuk aku sampaikan yang ada di benakku sebagai pendamping beliau, karena aku amanah untuk menyampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Muhammad, salam Muhammad. Salam Muhammad, salam Muhammad, salam Muhammad. Allah Akbar. Gimana? Udah. Allahu Akbar, subhanallah ya. Walau alam bisawab, semuanya kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Obrolan kali ini bikin dari berapa itu saya merinding terus ya. Semua yang diceritakan oleh bangsa gaib tadi itu tentang ramalan Sabtu Palon atau yang ternyata tulisan dari ada hubungannya dengan Prabu Jayabaya, Serat Jangka Jayabaya, tulisan syair beliau itu adalah tuntunan dari salah satu gaib yang diutus oleh Ki Sabtu Palon untuk Prabu Jayabaya. Dan untuk kedepannya itu akan terjadi sebuah huru-hara ataupun bencana yang sampai roh para raja itu akan turun ke bumi dan menitis masuk ke dalam jasad manusia untuk membantu perjuangan di akhir zaman. Salah satu pemimpin akhir zaman, dan beliau mengatakan pemimpin akhir zaman sudah lahir dan masih disembunyikan, belum boleh ditampilkan di umum. Walau alam bisawab, kembali lagi kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai ibrah ataupun gambaran atau wawasan untuk kita semua, agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar bisa kita apapun yang terjadi itu kita masih dalam koridor Allah Subhanahu wa taala, masih dalam tuntunan, masih dalam menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW.
Mungkin di video kali ini mohon maaf untuk sedulur pada bangsa Pejagat yang tersinggung ataupun tidak berkenan di hati, kami mohon maaf. Semoga ini bermanfaat untuk semuanya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.